Para pemain Vietnam menganggap bahwa Indonesia udah curang sejak awal. Kenapa? Sesi latihan tim nasional Vietnam itu harus siang hari, sedangkan Indonesia malam hari. Udara di Jakarta sangat panas, mataharinya terik. Emang para pemain Vietnam itu nggak paham ya, kalau di Indonesia itu mataharinya banyak cabangnya, mahal-mahal pula harganya. Oke, dipastikan Jordi Amat, Elkan Bagot, Asnawi tidak tampil dalam laga ini. Terus komposisi yang seperti apa akan diberikan oleh Sintayong? Oke, kita ulas. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Terima kasih matur nuwun sudah mampir ke channel saya yang pastinya channelnya sangat akurat tentang berita-beritanya. Tidak lupa saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankannya. Kabar terkini, tiket yang dijual oleh PSSI udah sold out per hari Rabu. Jadi pastinya GBK akan memerah wabang polrek. Gemuruh serang pemain ke-12 supporter Indonesia siap melakoni laga debutnya di Piala Dunia kali ini. 11 pemain utama di lapangan dan ribuan supporter pemain ke-12 siap menghantam dan mengintimidasi secara suportif para pemain Vietnam. Para official pemain dan beberapa orang yang ada di kontingennya Vietnam menyampaikan, awas lo, kalau nanti bermain di Vietnam akan kita kasih stadion yang jelek-jelek. Emang ada di Vietnam yang stadionnya lebih bagus dari GBK? Tahu gelap. Para pemain dan ofisial Vietnam benar-benar protes dengan adanya sesi latihan perdana mereka karena mereka menganggap Indonesia sangat curang saat memberikan waktunya itu mereka anggap nggak tepat karena untuk timnas Indonesia di malam hari sedangkan timnas Vietnam di siang hari, sedangkan Jakarta panas banget, apalagi kalau latihannya di pinggir jalan raya. Masih untung kalian dikasih latihan di stadion. Belum tahu ya kalau Jakarta panasnya luar biasa. Hahaha. Oke, kalau kita berbicara komposisi pemain karena adanya absen beberapa pemain inti di lini belakang, maka dari sini memang benar kenapa Sintayong mencari para pemain di lini belakang ini cukup banyak. Dulu banyak sekali yang protes bahwa kenapa sih kok ditumpuk para pemain-pemain yang ada di lini pertahanan? Kenapa nggak nyari striker? Sebenarnya juga nyari striker sih, tapi belum dapat sih, gorong oleh. Akhirnya Sintayong pun juga terfokus pada lini pertahanan. Nah disinilah Bung Toel yang selalu ngomong bahwa lini pertahanan itu cukup untuk pemain lokal aja dan nggak perlu numpuk-numpuk. Dari sini maka kita akan tahu betapa pentingnya saat Sintayong itu menumpuk para pemain belakang lebih dari 2 di bangku cadangan. Ya ini ketika para pemain inti ini dirundung cedera dan juga akumulasi kartu, maka Sintayong ini masih punya pilihan lain untuk memasang para pemain belakang ini. Jadi ini jawabannya ketika kenapa Sintayong menumpuk banyak banget pemain di lini pertahanan. Oke, kalau kita berbicara komposisi dengan beberapa absennya para pemain inti, maka menurut saya yang terbaik adalah seperti ini. Meskipun sebenarnya yang terbaik yang tahu adalah Sintayong, tapi kan kita bisa menerka-nerka komposisi pemain dengan adanya beberapa pemain yang sudah ditentukan. Mungkin di lini belakang pasti karena tidak adanya Hernando, pasti Nadeo. Kemudian tandem untuk pertahanan dari Nadeo kita pasti tahu karena Jordi Amat dan Elkan udah absen, maka di sana pasti dipasang Rizky Ridho. Rizky Ridho ini pastinya akan berbarengan dengan para pemain-pemain dari pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Eropa.
Tandemnya yaitu adalah kemungkinan besar adalah J.Itses atau Nathan Joe. Kalau Justin Hubner pasti juga berada di belakang. Pastinya akan dipasang 3 pemain bertahan dengan komposisi 3-4-3. Karena ini komposisi yang keren banget saat melawan Vietnam kemarin dan juga Jepang dan juga Australia. Komposisi ini luar biasa. Di belakang nanti pasti ada Rizky Ridho, kemudian Justin Hubner dan juga J.Itses. Pada lini sayap bagian kanan saya yakin Sandy Walsh akan diplot sejak babak pertama. Untuk sebelah kiri saya kira memang tidak adanya simpati nama, kemungkinan besar pada babak pertama akan dipasang Pratama Arhan yang kemungkinan akan bergantian dengan Nathan Joe. Karena ya mungkin akan dipasang pada babak kedua Nathan Joe ini, karena ya belum adanya chemistry, ataupun karena Nathan Joe juga baru pertama kali ini kemungkinan akan dipasang oleh Sintayong mungkin di babak kedua. Di sisi tengah kita percayakan kita sudah tahu banget skill, kemampuan, ketenangan, intelijensinya dari seorang anak muda Ivar Jenner. Ivar Jenner ini mempunyai benar-benar sesuatu yang berbeda dari gelandang-gelandang yang udah pernah ada di tim nasional Indonesia. Dia tenang banget saat menguasai bola, kemudian kontrolnya luar biasa, passingnya akurat, dan dia mampu untuk mendelay. Kapan waktunya dia mengumpan, kapan waktunya mendelay. Mungkin dia nanti akan berkombinasi dengan Marcelino Ferdinand. Kita tahu Marcelino juga wonderkidnya dunia, mempunyai ketenangan, mempunyai akselerasi, intelijensinya yang sudah luar biasa, apalagi dia juga diasah saat ini berada di Liga Belgia. Kemungkinan besar dia sudah mempunyai mental yang sangat-sangat terbentuk dan sangat kuat. Di lini depan, karena kita tahu Regner juga belum bisa untuk diturunkan, saya kira tidak salah Sintayong ini nanti akan memasang di depan yaitu Ramadan Sananta, dibantu sebelah kiri oleh Rafael Struijk. Rafael Struijk ini bisa berada di beberapa sisi. Dia bisa di sayap kiri dan juga bisa di striker, karena dia bukan striker murni. Kalau Sananta sudah kita tahu striker murni, dia mempunyai kecepatan, mobilitas yang nggak kenal capek. Dia selalu bisa untuk membuka ruang dan mencari ruang. Mungkin di sisi kanan nanti akan ada Yaakob Saruri. Dia salah satu pemain terbaik pengumpan ataupun asis terbaik di Piala Asia kemarin. Tapi terkadang Yaakob Saruri sering sekali kontrol bolanya juga lepas. Semoga saat melawan Vietnam ini Yaakob juga benar-benar fokus, benar-benar mampu mengeluarkan skill individunya. Kontrol-kontrolnya tidak gampang lepas. Karena kalau kita melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, Yaakob Saruri sering sekali lepas kontrol. Jadi dengan komposisi seperti ini saya kira Indonesia mampu untuk mengimbangi permainan dari Vietnam, bahkan mampu untuk mengalahkan Vietnam. Apalagi Indonesia bertanding di kandang sendiri di Gelora Bung Karno. Wis talah yakin mesti menang dengan komposisi seperti ini. Karena dari media-media Vietnam ini seolah-olah membuat sebuah propaganda ya. Seolah-olah Indonesia ini bukan Indonesia. Dia menganggap bahwa Indonesia itu adalah perwakilan dari Eropa untuk mengikuti ajang Piala Asia. Karena kita tahu para pemain Indonesia ini banyak sekali yang berlaga di Liga Eropa. Bahkan mereka menyebut bahwa ini adalah pertandingan antara Belanda dan juga Vietnam. Kenapa kalau ini timnas Belanda, di situ ada Nadeo, di situ ada Marcelino, kan lucu. Jadi propaganda ini mulai benar-benar dikencangkan para media-media yang ada di Vietnam. Bahkan mereka pun juga menyampaikan bahwa maka PSSI-nya Vietnam harus segera mungkin menaturalisasi para pemain-pemain yang ada di Liga Brazil. Kita pertegas ya, jadi Indonesia itu tidak menaturalisasi, akan tetapi para pemain keturunan yang memang mempunyai darah Indonesia ini kembali lagi ke Ibu Pertiwi untuk berjuang demi nama negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Emang ada satu yang dinaturalisasi, yaitu
Mark Klok. Selebihnya yang lainnya mereka semua adalah asli darah keturunan Indonesia. Oke, salam sehat, salam waras buat Vietnam. Ya jangan gitulah, nggak usah main-main propaganda. Netizen Indonesia ku ngeri bos. Oke, semoga besok di pertandingan saat melawan Vietnam, Indonesia benar-benar memberikan hasil yang maksimal 3 poin, karena sedang berada di performa yang luar biasa dan pastinya besok berlaga di kandang sendiri. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.